Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sekarang saya tampil walaupun ala kadarnya ya. Ini duduk di alas yang ala kadarnya juga. Saya berada di area kantor dan studio Salira TV yang masih proses dibangun seperti ini ya. Jadi masih dalam proses dibangun untuk area kantor dan studio baru Salira TV ini. Sekarang tanggal 21 April 2024 ya. Saya ingin ngobrolin tentang bahwa ada perubahan tata letak nantinya itu di rencana pembangunan Salira TV, yaitu ini langsung ke intinya ya. Jadi ada perubahan dalam beberapa hari terakhir itu dipertimbangkan manajemen, ada perubahan tata letak untuk nantinya dibangun di Salira TV. Saya coba melihat ke bangunannya ya. Mohon maaf tidak melihat ke kamera ya. Jadi kadang-kadang melihat ke kamera, kadang-kadang melihat ke sana, ke areanya. Jadi untuk area Salira TV itu semuanya itu nanti ini kan areanya totalnya 16 bata ya, 16 bata. Kalau di meter persegi kan 228 meter persegi kalau tidak salah ya. Kalau di Sunda kan istilahnya bata, satu bata itu 14 meter persegi. Jadi seluruh area ini yang 16 bata ini direncanakan akan dikasih amparan cor. Amparan cor itu ya seperti itu tuh ya, seperti itu amparan cor, tapi bukan untuk bangunan. Untuk bangunan hanya sedikit, untuk bangunan paling yaitu 4x6 bangunan, dan juga di sebelahnya mungkin ya, di sebelahnya nanti akan ada bangunan lagi ke atasnya itu. Jadi selain itu benar-benar areanya itu bersih dari bangunan. Jadi hanya amparan cornya saja, paling tiang-tiang kan. Kenapa direncanakan akan dibikin dicor, amparan cor? Itu dikarenakan area kantor dan studio ini kedepannya adalah difungsikan untuk bisnis juga ya. Jadi untuk usaha, contoh ya, ini hanya contoh tapi tidak terbatas kepada hal ini ya. Contoh adalah untuk menyewakan tempat untuk acara pernikahan, akad nikah, kemudian reuni, kemudian halal bihalal dan sejenis itu, atau pengajian bahkan ya gitu, dan sejenisnya gitu. Terus yang kedua adalah untuk kenyamanan nanti program acara ngobrol di Salira TV, kemudian untuk kenyamanan juga program acara ngaliwet di Salira TV, kemudian untuk kenyamanan juga program acara lomba di Salira TV dan lain-lain. Jadi dengan diberikan amparan cor ya, seluruhnya ini semuanya sampai dengan depan ini yang saya bicara ini, depan ini itu dikasih amparan cor. Semoga harapannya itu pengunjung atau tamu undangan itu nyaman gitu, karena nanti itu otomatis terhindar dari panas matahari langsung, kemudian terhindar juga kalau misalkan turun hujan, jadi tidak merasakan hujan. Kalau turun hujan, kalau sedang terik matahari tidak panas, tidak gerah, yang ada adalah adem dikarenakan ada angin sepoi-sepoi. Ini kan lumayan areanya luas begini ya, jadi angin itu lumayan enak loh teman-teman, sepoi-sepoi gitu. Tapi kalau misalkan areanya terbuka begini ya bukan sepoi-sepoi tapi panas gitu kalau misalkan di siang hari banget. Tapi kalau misalkan ada ditutup dengan cor ya, dengan cor beton, catatannya cor beton ya. Tapi kalau misalkan hanya dikasih baja ringan itu panas teman-teman, kemungkinan besarnya itu panas. Jadi kenapa milihnya adalah dicor dengan beton itu supaya dingin gitu, di bawahnya itu supaya kerasanya itu dingin ya,
hawanya itu, udaranya itu dingin gitu. Berbeda dengan misalkan baja ringan, apalagi di atasnya misalkan materialnya material yang benar-benar panas gitu ke bawah itu. Jadi kurang nyaman ya, itu kurang nyaman. Jadi kita pilih dengan sekaligus aja dengan cor beton. Kalau dengan cor beton kan sekalian nantinya itu di atasnya itu difungsikan untuk bangunannya lagi gitu. Itu manfaatnya ya, itu kelebihannya gitu. Berbeda dengan baja ringan, hanya tok baja ringan nantinya itu. Atasnya tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan cor beton itu benar-benar atasnya bisa digunakan untuk ruangan-ruangan lain di atasnya gitu. Apakah misalkan untuk taman juga di atasnya, untuk rencananya sih untuk kafe ya. Untuk apa, untuk kayak kantin begitu di atasnya itu, kantin dan juga ruangan utama redaksi gitu. Jadi di bawah itu adalah diperuntukannya untuk tamu, ruang tamu, bisa juga digunakan untuk acara ya, acara umum nanti itu, karena kan sistemnya itu benar-benar tidak diberikan bata-bata. Kalau sebelah sininya yang dikasih bata itu nanti itu sebelah belakangnya aja gitu. Sebelah sana diberikan bata, ditutup bata, dikarenakan nantinya kan untuk dinding memasang spanduk-spanduk acara tertentu gitu. Yang dikasih bata adalah ujung sebelah sana ya, ujungnya aja, sama pinggiran ini itu dikasih bata. Kemudian tapi dikasih exhaust fan agar supaya udara itu tidak mulak di sana gitu. Jadi udara supaya nanti itu keluar, ditarik ke belakang gitu ya. Jadi pada dinding itu, dinding yang di bata itu nanti akan dipasang banyak exhaust, sehingga udara di area acara ya, di panggung itu kan, untuk panggungnya nanti itu yang dikasih bata itu, untuk panggungnya, di panggung itu tidak nyublak di sana aja, tidak hanya di sana aja si udaranya. Jadi ditarik oleh exhaust fan keluar gitu. Selebihnya adalah ini adalah benar-benar terbuka teman-teman ya, walaupun misalkan ada atap yang tadi saya sebutkan, yaitu atap coran beton, tapi terbuka. Ini terbuka, ke sana terbuka ya, ke sini juga terbuka nih, ke sebelah sini terbuka. Itu kita coba kasih tralis ya, tralis yang benar-benar udara itu bisa masuk keluar secara bebas ya. Dikasih tralis yang 2 meter untuk sebagai pembatas area studio dan kantor ini, tapi tralisnya memang tralis yang biasa itu, yang putih itu loh, tapi yang 2 meter gitu. Jadi supaya udara itu benar-benar bebas masuk keluar. Nantinya yang dirasakan oleh pengunjung, oleh tamu undangan adalah kenyamanan gitu, dikarenakan udara dari luar, udara bebas dari luar bisa masuk ke dalam, kemudian bisa keluar dengan sangat mudah gitu. Kecuali yang tadi yang pas area untuk panggungnya, karena panggungnya di belakangnya itu adalah dikasih tembok, maka beberapa itu dikasih exhaust dan juga diperbanyak dengan apa disebutnya ya, lupa kayak gini tuh apa sih lah, lupa. Yang untuk dikasih lupa ya saya ya. Pokoknya untuk supaya udara bisa masuk ya. Di sini nggak ada contohnya. Saya lupa namanya teman-teman ya. Bukan glass box. Tapi oh iya lupa. Loster ya. Dikasih loster itu. Akan banyak dikasih loster gitu ya, untuk area di sananya, untuk area di belakangnya. Atau bisa juga misalkan dikasih bolong-bolong ya, tapi enaknya loster. Tapi kalau loster terlalu itu ya, kayaknya terlalu memboroskan ya, dan juga kayaknya mending dikasih bolong-bolong ya, dikasih bolong-bolong, atau hanya dikasih exhaust fan banyak gitu. Misalkan exhaust fan ada 4 gitu kan, itu sudah cukup lah. Dikasih exhaust fan itu sudah cukup untuk menyedot udara yang mulek di area panggung, itu cukup. Exhaust fan itu cukup. Atau
Di samping egg house pan juga bisa kok dikasih apa ya, kayaknya, tapi kalau misalkan dibolongin begitu, dibolongin hanya terbukakan begitu, nanti si spanduk untuk di panggung bagaimana gitu kan. Jadi kesulitan nanti untuk memasang spanduknya gitu, yang nyamannya gitu. Kayaknya sih solusinya dengan egg house pan ya, karena egg house pan itu lumayan simple, kemungkinan bisa menjadi aksesoris juga ya kan, yang unik kelihatannya nanti itu kalau dilihat oleh para pengunjung atau tamu undangan. Egg house pan misalkan ada 3 gitu kan, berjajar, sebelah sini ada juga, sebelah situ ada juga, jadi lumayan kesannya itu bagus gitu ya, sepertinya dengan egg house pan. Tapi itu juga akan dimusyawarahkan dengan tukang, karena mungkin lebih paham mereka, atau misalkan ada ide lain untuk penempatan apakah dengan egg house pan atau apa. Yang jelas di pas panggungnya itu adalah nanti dikasih dinding gitu, dan di dinding itu dikasih egg house pan nantinya. Kemudian di mana tempat parkir? Semulanya tempat parkir ada di sana ya. Nah, yang saya tunjukin ini, nah sebelah sini. Tapi dikarenakan sebelah sini justru adalah untuk tempat acara panggungnya, jadi si tempat parkir akan dialihkan ke sebelah sana tuh, ke sebelah sana. Sebelah sana kan itu jadi sejajar dengan bangunan musola dan bangunan WC. Jadi di sebelah sana, sebelah ujung sana itu ada musola, karena kiblatnya ke sana tuh. Kiblatnya itu ke sana, nyerong ke sana. Jadi sebelah sana ada musola, ujung sana, kemudian sebelah musola ada WC dan kamar mandi. Nah, si tempat parkir adalah sejajar ya, sejajar dengan musola dan WC ke sebelah sini. Jadi sekitar berapa ya itu? 2 meter lebih, 2,5 meter lah kalau misalkan mentok ke pinggir. Itu sekitar, jadi memanjang lebarnya itu 2,5 meter gitu. Jadi nanti akan disekatnya tidak dengan batu bata lah, tapi disekatnya paling dengan tralis untuk memisahkan, menandai bahwa ini nih tempat parkir, ini nih tempat acara gitu. Jadi nanti ada kayak semacam sekat oleh tralis bahwa di sana adalah tempat parkir ya, berjejer motor, dan jangan sampai menghalangi orang yang lalu lalang yang akan ke musola dan ke kamar mandi gitu ya. Jadi benar-benar diatur penempatannya, dikasih tanda bahwa di sini nih tempat parkir, di sini nih tempat orang jalan gitu. Kayaknya 2 meter cukup untuk parkir, tapi kan memanjang itu. Jadi 2 meter itu ke sini memanjang terus. Jadi sekitar berapa ya? Sekitar 20 motor itu masuk lah ya. 20 motor masuk. Kemungkinan besar kan tidak semuanya pakai motor kan, ada juga yang pakai mobil. Kalau mobil kan adanya di depan sana, di jalan umum sana kebetulan ada area yang sampai dengan sekarang punya Pak Haji masih baik ya, itu benar-benar suka digunakan oleh orang-orang yang memang parkir gitu di sana itu ya, di dekat jalan umum itu. Dari sini sekitar 250 meter ke sana itu. Tapi kalau misalkan yang bawa motor bisa masuk sini, motor dibawa ke sini itu muat sekitar 20 lah. Kayaknya 20 motor muat deh. Ya, 20 motor muat gitu. Atau kayaknya 15 motor gitu muat. Tapi kalau misalkan dijejer gitu 20 muat sih. Ya, 20 muat gitu, 20 motor muat gitu. Jadi untuk acara-acara yang minimalis seperti itu, kalau acara gedean kemungkinan besar ya si motor tersebut ya di jalan gitu ya, di jalan. Kalau di sini penuh ya di jalan otomatis gitu kan, karena ini kan memang terbatas untuk area motornya. 15 masuk, 20 masuk sih, kalau 20 masuk gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi ini target masa depan untuk pembangunan dan rencana Salira TV ini. Kapan ini terjadi? Ya mudah-mudahan lah tidak sampai 20 tahun lagi ya. Itu berharapnya. Kita berharap mudah-mudahan tidak sampai 20 tahun lagi gitu Salira TV manajemennya berusaha untuk mudah-mudahan ada penghasilan, pendapatan dan lain sebagainya
dari arah yang tidak disangka-sangka bahkan gitu kan, sehingga proses pembangunan kantor dan studio sebagaimana dimaksud tadi, yaitu dicor semuanya, yang ini dicor semuanya menjadi cepat terlaksana gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doanya aja ya teman-teman ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini nanti akan bikin lagi video mungkin persis seperti ini, bikin videonya nanti jadi bicara saya ini sila saya ini pakai itu pakai GRC ini. Dipakai GRC nih, bisa pakai tikar, bisa pakai GRC sih. Ini nyaman, ini rimbun, lumayan ada pohon-pohon di sana, ini terhalang bangunan juga, bangunan warga, jadi ngadep ke sini, ini di sini lumayan nyaman juga kalau misalkan pagi hari seperti ini. Tapi kalau misalkan di siang bolong jam 12 ya panas karena nggak ada aling-aling ini ya, nggak ada aling-aling ya. Mudah-mudahan ini nanti ke depan itu sudah ada dikasih amparancor itu menjadi nyaman untuk berbagai aktivitas ya, termasuk ngobrol kayak gini. Tapi ngobrolnya kan tidak sendirian nanti ya, ngobrolnya dengan narasumber gitu. Kemudian menimbulkan efek ekonomis gitu dan lain-lain gitu kan. Karena ya tidak mungkin ngobrolnya gratis kalau misalkan yang datangnya itu adalah caleg gitu kan. Itu adalah salah satu bagian dari bisnis Salira TV yang akan diselenggarakan di kantor dan studio ini gitu kan, yaitu acara ngobrol. Kalau misalkan bahasa kerennya itu podcast ya, seperti disebutkan tadi, acara podcast. Tapi nggak nyebut podcast sih kita di sini, terlalu gimana gitu, mendingan acara ngobrol di Salira TV. Itu menjadi nyaman nantinya itu dikarenakan ya terhindar dari panas terik matahari, kemudian terhindar dari hujan gitu kan, nggak masalah. Misalkan ketika ngobrol ada hujan turun, atau misalkan lagi panas terik matahari pukul 12 siang, itu nggak masalah ya. Mudah-mudahan kalau misalkan sudah ada peneduh dengan menggunakan dicor beton tersebut gitu. Kemudian acara ngaliwat, jadi ngaliwat di bawah cor tersebut enak juga gitu. Acara ngaliwat, terus acara lomba-lomba. Salah satu lomba yang akan dilaksanakan itu yang menurut kita adalah berpeluang unik gitu untuk menjadi sebuah konten entertainment adalah lomba nangkap ikan gratis gitu. Jadi nanti kita fokuskan warganya itu adalah kepada ibu-ibu dan juga kepada anak balita ya, bawah umur 5 tahun. Jadi yang bisa ikut lomba nangkap ikan gratis itu ibu-ibu dan balitanya, anaknya gitu, yang di bawah 5 tahun. Jadi supaya seru aja gitu ya. Itu akan diselenggarakan juga, mudah-mudahan di sini diselenggarakannya, dan mudah-mudahan ketika misalkan ada setelah ditutup dengan coran tersebut menjadi lebih nyaman orang-orang di sini gitu, dikarenakan tidak panas-panasan gitu kan. Doanya ya teman-teman, ini sudah berapa menit? 18 menit. Udah lama banget, biasanya 10 menit ya dah. Itu ya, mudah-mudahan ini dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala pembangunannya, kemudian dananya mudah-mudahan ada ya, pendapatan Salira TV ada ya, dari arah yang tidak disangka-sangka bahkan ya. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Tahu niat baik kita, niat baik, niat buruk itu Maha Tahu ya gitu. Mudah-mudahan ini adalah niat baik gitu, dikarenakan ini manajemen Salira TV tidak ingin sukses sendirian gitu. Jadi inginnya itu banyak orang ya, banyak tim nanti itu di sini gitu. Dari mulai reporter, kemudian konten kreator, kemudian marketingnya ya, kemudian bagian kebersihan, kemudian bagian keamanan, macam-macam ya. Dan yang lebih ingin dilaksanakan adalah lomba nangkap ikan itu untuk warga, baik warga sekitar atau warga jauh ya. Itu tergantung nanti yang datang, itu nanti akan diatur manajemennya gitu. Itu tidak 1 kali 2 kali. Jadi program
lomba nangkap ikan itu tidak 1 kali 2 kali, tapi itu merupakan suatu program rutin gitu. Bisa saja 1 minggu sekali, ya, tergantung misalkan kemampuan keuangan Salira TV nantinya itu ya, dan kemampuan Salira TV si bagian marketingnya untuk kesuksesannya dalam mengambil sponsor-sponsor gitu, karena setiap acara nanti otomatis ada sponsornya ya. Diusahakan setiap acara ada sponsornya. Acara ngobrol di Salira TV ada sponsornya, acara nangkap ikan gratis atau lomba-lomba lain ada sponsornya, kemudian acara ngaliwat untuk warga dan untuk semuanya lah gitu kan, yang mau ayo silahkan ngaliwat di sini. Itu rutin juga, tidak 1 kali 2 kali acara ngaliwat itu, karena itu dimasukkan ke dalam suatu program acara ya. Ngaliwat juga, kemudian lomba juga sama program acara. Ngaliwat ada sponsornya gitu kan ya, setiap acara ada sponsornya, dan itu adalah tugas dari bagian marketing, benar-benar yang benar-benar gimana ya, yang berjuang cerdas untuk bagaimana memikat para sponsor gitu kan, agar supaya menjadi sponsor acara-acara kita di sini gitu. Dan otomatis timbal baliknya adalah si Salira TV-nya harus mempersembahkan yang terbaik gitu, ditonton oleh banyak orang dan lain-lain gitu kan, sehingga sama-sama senang semua pihak gitu. Sponsor senang, kita juga senang, masyarakat senang, semuanya senang gitu ya. Jadi ini adalah untuk semua gitu. Jadi kita itu manajemen Salira TV itu ingin ini bermanfaat untuk semua, untuk sebanyak mungkin orang gitu. Tidak hanya untuk keuntungan intern manajemen saja. Jadi ingin benar-benar sebanyak mungkin orang merasakan apa ya disebutnya yuk, seneng gitu, bahagia dengan adanya Salira TV ada di sini, dengan program-programnya, dengan kontribusinya kepada masyarakat luas. Itu senang gitu, banyak orang senang, bahagia gitu. Itu benar-benar cita-cita harapan Salira TV itu seperti itu gitu ya. Jadi tidak hanya pokoknya kita kenyang kata manajemen itu, pokoknya kita untung besar, tidak ya. Jadi kita benar-benar ingin merangkul sebanyak mungkin tim, kemudian ingin membahagiakan masyarakat baik yang dekat atau yang jauh dengan program-program acara yang ada di sini ya. Program lomba itu kayak begini loh teman-teman. Ini maaf ya, ini kan ini ngobrol ya, nggak apa-apa ya. Program lomba itu kayak ini contoh ya, ini hanya contoh ya. Jadi hadiah dari lomba itu benar-benar ingin berbentuk yang memang diperlukan oleh masyarakat gitu. Contoh sembako gitu. Itu dari mana biayanya? Dari sponsor gitu. Itu dari sponsor dan dari iklan dan macam-macam gitu kan. Dari sponsor, dari iklan kita limpahkan menjadi kita olah menjadi hadiah ya. Contoh misalkan hadiah sembako, sejenis sembako lah gitu kan. Dan sembako tersebut misalkan digunakan untuk di lomba, dan otomatis ya lombanya itu untuk masyarakat luas gitu. Apakah nanti misalkan masyarakat itu menjadi rebutan? Ya tidak, nanti ada semacam manajemennya, diaturnya gitu. Nanti diatur oleh kita untuk bagaimana si peserta itu menjadi diatur sedemikian rupa. Jadi supaya adil gitu ya. Emang mohon mangga itu nanti balik dicopot sebagian. Iya, nanti menuju rekaman. Mohon. Ya udah teman-teman semuanya itu memang tukang lagi mau ngambil usuk ya. Demikian teman-teman ya, ini sudah hampir 24 menit ini ya. Udah hampir 24 menit. Lumayan lama ya. Ya besok lusa nanti direkam lagi tapi dengan tema yang lain lah. Tapi enakan begini ya direkam itu, jadi supaya tidak si gambarnya itu tidak goyang-goyang banget. Ini kan didiemin di tripod. Enakan begini ya, sayanya diem gitu. Tapi kadang-kadang mungkin bisa saja nanti goyang-goyang ketika harus detail ke bendanya
gitu kan ke areanya. Udahlah, udah 24 menit ya. Demikian teman-teman semuanya. Jadi sekarang tahu ya, ini wajah saya yang dipercaya untuk nantinya itu mengelola, memimpin perkembangan dari Salira TV ini gitu ya. Jadi ini adalah usaha keluarga ya, usaha keluarga besar. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya channel ini, channel Salira Info Utama. Ini subscribernya baru 4. Subscribernya baru 4. Tapi ya begitulah. Ini untuk apa disebutnya ya? Untuk dokumentasi gitu. Tapi mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk rekan-rekan, untuk teman-teman semuanya untuk mengikuti perkembangan Salira TV. Demikian saya akhiri, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya channel ini gitu. Walaupun channel officialnya itu bukan di sini, tapi di Salira TV official kalau yang resminya. Tapi kalau ini untuk cuap-cuap saja ya gitu. Tapi kayaknya untuk acara ini, untuk rekaman-rekaman ini bisa saja nanti diputar di TV Android 24 jam Salira TV. Tapi kelamaan enggak ya ini sampai 26 menit begini gitu. Tapi nantilah diatur, coba dibicarakan dengan tim apakah yang seperti ini layak. Misalkan di TV Android 24 jam Salira TV ditampilkan juga begitu ya, ngobrol saya begini, nanti akan diatur ya. Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih. Subscribe ya. Besok lusa saya akan coba ngobrol lagi begini, mudah-mudahan tidak sendiri. Kalau nanti kedepannya itu ada temen gitu kan, ke depan-depannya begitu teman ngobrol di sini ya. Tapi kalau untuk saat ini ya sendiri dulu aja. Semua kan berawal dari semangat pengelola utamanya, kemudian nanti menular menjadi banyak orang gitu kan, menjadi banyak orang yang satu persatu merapat. Seperti biasa lah, memang kayak gitu kan kalau perkembangan usaha ya. Pertama-tama orang itu kebanyakannya itu melihat suksesnya aja dulu ya. Ya ketika misalkan ini benar-benar dari nol ya seperti ini. Kalau perjalanan dari nol ya seperti ini. Kecuali misalkan kalau dipupuk dari awalnya dengan modal yang besar, sehingga orang-orang yang masuk langsung itu benar-benar disupport dengan gaji, dengan uang gitu kan. Kalau itu lain lagi, itu pemilik medianya lah yang kayak miliarder kalau begitu ya. Tapi kalau ini kan benar-benar usaha keluarga dan memang ya bukan miliarder ya, itu biasa-biasa saja lah ya gitu. Tapi punya semangat juang yang tinggi gitu, dan kebetulan saya dipercaya untuk mengelolanya ya, untuk memimpin. Demikian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.